Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dongeng Sebelum Tidur. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh @mwv_mystic. Nanti link seperti biasa aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke ceritanya, tidak lupa aku ingatkan untuk klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Yuk, gak usah berlama-lama lagi, ambil posisi nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Apa yang akan kamu rasakan kalau tahu bahwa kamu adalah incaran orang lain sebagai tumbal? Tapi yang terburuk, bagaimana jika orang itu adalah orang terdekatmu? Ini adalah sebuah kisah nyata memilukan seorang target dari praktek tumbal. Assalamualaikum Kak, aku berniat untuk share cerita kehidupanku di sini. Tapi mungkin untuk nama instansi perusahaan harus aku samarkan. Karena sebenarnya aku gak mau orang yang aku kenal tahu jalan hidupku ini. Aku menikah di tahun 2018 lalu. Aku banyak berharap kepada orang yang menjadi suamiku. Berharap terlalu tinggi padanya. Dan berharap tidak akan pernah sirna cinta kami. Tapi kenyataannya yang terjadi justru sangat menyakitkan. Waktu dengan sangat cepat menunjukkan siapa suami dan keluarganya, serta apa yang telah mereka perbuat di belakangku. Entah kenapa, aku merasa menjadi perempuan yang sangat sial di saat itu. Aku mengenalnya 8 tahun lalu. Dan aku tahu dia sempat menaruh hati padaku. Tapi aku tidak suka dengan pria yang lebih muda. Perlahan-lahan aku menghindar sampai akhirnya kami lost kontak. Dan dipertemukan lagi 7 tahun kemudian. Di saat itu dia dengan berani mengajak aku menikah. 1 minggu di awal pernikahan dia mendapat tugas ke luar negeri. Maka aku pun tinggal sendirian di kontrakan yang jauh dari rumah orang tuaku. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa, sampai ketika teman dari suamiku ini menghubungi dan meminta izin untuk tinggal di kontrakanku. Dari sinilah semua terbongkar, semua terbuka, semua menunjukkan sifat aslinya. Dengan senang hati, aku menerima dan menampung mereka sementara di kontrakanku. Rupanya, kebaikanku adalah awal penderitaanku. Mereka tinggal selama 1 minggu, tanpa aku menaruh curiga apa saja yang mereka lakukan di dalam kontrakanku ketika aku pergi bekerja. Tak terasa setelah 1 minggu, akhirnya mereka pamit. Dan dari situlah aku mulai merasakan hawa yang luar biasa tidak nyaman di dalam kontrakanku. Aku bukan indigo, tapi terkadang aku bisa melihat keberadaan mereka. Aku seringkali merasa ada wanita yang mengikutiku dengan berjalan merangkak ketika aku berada di dapur. Dan di dalam kamar mandi, aku merasa ada pocong yang tengah mengawasiku. Tapi aku masih anggap itu angin lalu. Aku rasa ketakutanku saja. Sampai aku benar-benar melihat sosok perempuan berdiri tepat di depanku ketika aku baru saja berbaring di kasur. Saat wanita itu muncul, aku mencoba untuk tenang dan mengabaikannya. Sampai sosok itu pergi. Tapi rupanya belum selesai. Aku sangat sadar bahwa aku benar-benar diganggu ketika aku melihat sebuah tangan besar dengan kuku panjang yang hitam pekat meraih tanganku. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan dan merasakan sesuatu yang salah. Tapi di saat itu, aku tidak memberitahukan kondisiku itu kepada siapapun, termasuk keluarga atau bahkan suamiku. Karena aku takut mereka khawatir. Aku merasakan sesuatu yang salah. Karena ketika pertama kali aku menyewa kontrakan itu,
Aku yakin secara hawa, ruangan benar-benar dalam kondisi yang sangat aman, bahkan dari keberadaan makhluk-makhluk itu. Namun justru kini teror yang kurasakan semenjak teman dari suamiku itu menginap. Aku beranikan diri untuk bercerita kepada pamanku yang dia memang ahli dalam hal tersebut. Dia hanya berkata, ada yang tidak suka padaku dan berniat menghancurkan rumah tanggaku. Tapi siapa? Saat itu aku teringat kepada kakak iparku, karena sebelum ada pernikahan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja dia melabrakku dan mengatakan bahwa semenjak suamiku mengenal aku, dia sering membangkang dari kakaknya dan mengakibatkan mereka bertengkar sampai ibunya menangis. Aku tidak tahu masalah apa yang terjadi pada suamiku dan keluarganya. Bahkan ketika aku tanyakan pada suamiku, dia tidak mau membalas masalah itu. Kuanggap masalah itu selesai karena aku meminta maaf pada kakaknya, walaupun aku tidak tahu apa kesalahanku. Keanehan makin sering terjadi karena aku sering merasakan sakit di perut, pundak, dan kepala. Anehnya ini selalu terjadi mulai dari bada asar hingga maghrib. Karena sering ketakutan dengan kehadiran mereka di kontrakan, membuatku sengaja telat pulang kantor. Sampai suatu ketika, pamanku tiba-tiba menelpon dan menyuruh aku untuk datang ke rumahnya di Bandung. Maka Sabtu Minggu aku pun pergi ke sana. Lalu tanpa aku minta, paman membacakan ayat-ayat ruqyah hingga aku benar-benar merasakan sakit yang luar biasa di sekujur badanku. Sakit yang teramat sangat. Hingga tanpa sadar, aku menangis karena merasakan panas dan sakit yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bibiku pun berada di samping aku, menemaniku dan menyuruhku untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Lalu paman memaksaku untuk meminum air bidara hingga aku muntah dan mengeluarkan isi perut aku. Dan percaya atau tidak, yang aku keluarkan adalah cairan berwarna hijau dan kepingan-kepingan putih. Aku tidak tahu itu apa. Tapi setelah aku diruqyah oleh paman, aku merasakan tubuh aku benar-benar sakit. Rupanya banyak yang bersemayam dalam tubuh aku. Untungnya bisa dikeluarkan oleh paman. Jam 9 malam sampai jam 2 pagi, aku merasa aku sangat tersiksa. Entah kenapa aku bisa merasakan semua itu. Semua selesai ketika paman memintaku mandi dengan air bidara. Aku benar-benar letih dan tidak memiliki tenaga sedikit pun. Paman bilang padaku, kalau seandainya aku lemah, ada kemungkinan bahwa aku sudah terbaring di rumah sakit. Mungkin aku kuat karena Allah masih melindungiku. Dan yang membuatku terkejut, paman mengatakan bahwa ini semua akibat perbuatan keluarga suamiku yang tidak suka padaku. Saat itu aku merasakan seperti tersambar petir. Aku tidak menyangka karena selama ini mereka sangat baik padaku. Dan dengan kakak perempuan dari suamiku pun, aku berpikir bahwa tidak ada dendam di antara kami. Kenapa semua ini seperti ini? Aku merasa tidak tahu harus percaya atau tidak. Saat itu, paman memutuskan untuk memberitahukan orang tuaku atas apa yang terjadi padaku. Karena menurutnya ini sudah sangat membahayakanku. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana. Aku ingin suamiku ada di saat seperti ini. Tapi aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika hal itu diketahui olehnya. Aku masih diam. Hingga esoknya ibu mertuaku menelponku. Saat itu aku takut.
teringat akan rasa sakit yang kualami di sekujur badanku saat diruqyah. Tapi aku memberanikan diri mengangkat telepon itu. Nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumah. Karena biasanya aku selalu pergi ke rumah mertuaku di awal bulan dan menginap di sana. Seolah itu rumah sendiri. Aku anggap mereka orang tuaku. Aku menganggap kakak-kakak suamiku adalah keluargaku. Aku selalu menanyakan apa kebutuhan ayah dan ibu mertuaku. Jika mereka butuh sesuatu, maka biar aku yang menyediakannya. Karena mereka sudah tua dan aku tidak mau mereka pergi sendiri keluar mencari. Karena sebelumnya, suamikulah yang memenuhi kebutuhan mereka. Maka ketika suamiku tidak ada, aku berusaha menggantikannya. Tapi yang tampak di depan mata tidak selalu sesuai dengan yang di belakang. Karena sudah dinyatakan seperti itu, hari itu aku memberanikan diri untuk datang ke rumah mertuaku usai pulang bekerja. Ibu mertuaku bilang, kakak ipar perempuan mau menemuiku karena dia bilang pacarnya yang baru saja jalan-jalan dari luar negeri memberikan aku oleh-oleh kalung mutiara. Dengan dada berdegup kencang, aku masuk ke dalam rumah setelah sebelumnya aku meminta tolong kepada temanku untuk meneleponku segera jika aku meminta atau memberi kode. Aku bercerita kepada temanku masalah yang kuhadapi. Maka aku berpesan untuk segera meneleponku jika aku mengirimkan teks WA sebagai tanda sinyal aku dalam bahaya. Berhubung saat itu berdepatan dengan momen awal Ramadan, aku pun mencoba meminta maaf kepada mereka apapun kesalahanku. Aku berharap mereka mau memaafkanku dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh seperti itu. Tapi semua tidak dapat diduga. Aku benar-benar merasakan bahaya ketika kakak ipar perempuanku menyodorkan sebuah kalung yang ia bilang sebagai hadiah dari pacarnya. Yang di awal katanya kalung mutiara, tapi itu hanya kalung dengan bandul hitam dan tali kalung seperti tali yang dipakaikan kepada hewan peliharaan. Karena aku memiliki kekurangan keturunan dari ayah, maka aku bisa merasakan perasaan yang tidak enak ketika aku memegang kalung yang disodorkan kepadaku itu. Perasaanku gak enak sama sekali. Saat itu juga, aku langsung mengirim WA pada temanku dan berharap dia menelponku dengan berpura-pura menyuruhku segera pergi dan menjemputnya agar aku bisa keluar dari rumah itu. Dan untunglah temanku sigap dan kami pun bersandiwara sesuai sebagaimana rencanaku. Aku secepat mungkin pamit tanpa sempat mencoba kalung itu. Tetapi apa mau dikata, ibu mertuaku menahanku dan memintaku untuk membawa kalung tersebut. Aku beralasan karena mau pergi mengantar teman agak jauh, maka biarkan kalung tersebut disimpan dulu oleh beliau. Aku beralasan takutnya hilang jika aku bawa. Namun, ibu mertua dan kakak iparku terus memaksa. Dan aku dengan berbagai cara berusaha terus menolaknya. Merasa tidak berhasil membujukku untuk mengenakan kalung itu, akhirnya ibu mertuaku memaksaku membawa air minum untuk bekal. Kali ini aku menerimanya. Tapi aku sudah sangat berhati-hati dan tidak mau terjadi lagi sesuatu yang aneh di diriku nanti. Maka ketika dalam perjalanan pulang, aku membuang air itu. Sebelumnya paman juga sudah berpesan untuk tidak lagi makan dan minum apapun pemberian mereka. Dalam perjalanan pulang, aku sangat sedih dan menangis. Kenapa mereka begitu jahat kepadaku? Kenapa mereka ingin mencelakaiku? Apa salah aku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin agar diterima di keluarga mereka. Tapi mereka begitu sangat ingin mencelakaiku.
Maka yakinlah aku bahwa yang dikatakan paman semuanya benar. Sampai aku benar-benar ingin suamiku segera pulang menemaniku. Aku ingin dia di sini ketika aku merasakan kekhawatiran. Aku ingin dia setidaknya memberikan aku kekuatan untuk menerima semua ini, menerima kenyataan pahit ini. Aku ingin bertanya kepada keluarga suamiku apa salah aku, hingga mereka berniat membuat aku sakit. Atau apakah mereka memang berniat membunuhku perlahan-lahan? Semua tanda tanya hadir dalam kepalaku, dan aku tidak dapat lagi mengendalikan emosiku. Hingga akhirnya aku bercerita pada suamiku tentang apa yang terjadi padaku. Tapi aku mengatakan hal itu dialami oleh temanku. Aku ingin tahu apa pendapatnya jika hal itu terjadi kepadanya. Aku juga tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya. Aku takut menyakiti hatinya jika ia tahu bahwa keluarganya sendirilah yang berniat menghancurkan rumah tangga kami. Saat itu paman menyarankanku untuk membersihkan semua bagian kontrakan yang aku tempati. Cari di setiap sudut apapun yang mencurigakan. Aku pun melakukannya ditemani orang tua dan adikku. Tahukah apa yang kami temukan? Bungkusan kain kafan kecil-kecil berada di atap tempat kamarku. Ruang dapur memiliki ventilasi atap yang bisa dimasuki oleh satu orang dengan memanjat tembok. Adikku melihatnya dan berniat mengambilnya, tapi dilarang oleh paman. Karena siapapun yang memegang barang itu akan menjadi korban selanjutnya, bahkan sulit untuk disembuhkan. Dan kami pun terdiam. Maka paman sendiri yang menginformasikan bahwa dialah yang akan mengambil barang tersebut ketika di tengah-tengah Ramadan. Ia yakin jika dalam bulan Ramadan ini kekuatan setan melemah. Setelah semua kain kafan yang berada di atap kamarku diambil, paman membawanya ke Bandung. Lalu ditaruh di lapangan terbuka, dikelilingi dengan air bidara dan dibakar. Saat itu keanehan terjadi. Kami semua mendengar suara tawa kuntilanak dari arah yang tidak kami ketahui. Dan dalam hitungan detik, semua lampu rumah paman sampai beberapa kontrakan di dekat lapangan langsung padam total. Kami pastikan itu bukan lampu yang dimatikan sengaja, karena mati bersamaan dengan datangnya suara tawa yang kami dengar. Aku, Om, dan Bibi semua sangat ketakutan. Tapi saat itulah seluruh rasa sakit di badanku hilang bersamaan dengan dibakarnya kain kafan itu. Aku bertanya pada paman, siapa yang menaruh barang-barang tersebut di dalam kontrakanku? Paman hanya menjawab, siapa yang sebelumnya menginap di kontrakanmu dalam sepekan terakhir, maka dialah pelakunya. Tahu siapa yang menginap di kontrakanku kan? Iya. Tidak ada yang lain selain teman dari suamiku berserta istri dan anaknya yang meminta untuk tinggal di kontrakanku selama di Jakarta. Ya, merekalah pelakunya. Tapi aku diam. Aku tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap mereka. Aku juga tidak tahu apakah mereka bekerjasama dengan keluarga suamiku atau tidak. Mengingat bahwa teman suamiku ini memang sudah dianggap keluarga oleh mereka. Tapi aku sudah tidak tahan lagi untuk menutupi semuanya. Maka aku pun bercerita kepada suamiku. Masih dengan seakan-akan ini adalah kejadian yang menimpa orang lain. Namun suamiku entah mengapa, dia amat yakin bahwa hal itu terjadi padaku, bukan pada temanku sebagaimana yang aku sampaikan. Kami bercerita melalui telepon. Dan itu pun ketika dia ada waktu senggang. Ia selalu sempatkan berkomunikasi denganku. Ia telah mengetahui apa yang aku coba tutupi dan dia berkata dengan nada yang sangat yakin bahwa ini semua perbuatan kakak perempuannya. Aku terdiam.
Aku sangat ingin mengiyakan kalimat itu. Aku sangat ingin meminta perlindungannya. Tapi kemudian aku tahu apa yang aku lakukan dan aku harapkan darinya adalah sebuah kesalahan. Ketika aku meminta untuk bertindak tegas kepada kakaknya, maka apa yang kuharapkan adalah hal menyakitkan. Saat ia bilang bahwa ia akan kembali ke Indonesia dan berjanji padaku untuk menyelesaikan masalah kami, aku sempat sangat berharap suamiku memiliki ketegasan. Namun, sepulangnya dari luar negeri, ia tidak langsung menemuiku, melainkan ia pulang lebih dulu ke rumah orang tuanya. Baru keesokan harinya ia menemuiku dan beralasan bahwa ia tidak bisa pergi menemuiku dengan alibi bahwa ia tidak punya uang rupiah. Apakah ini alasan yang masuk akal? Tentu tidak make sense sama sekali. Tapi aku berusaha untuk percaya kepadanya, dan ia tidak membahas itu. 1 minggu kami tinggal bersama, dan kami pun mulai sering bertengkar sampai tiba-tiba ia bilang bahwa dugaanku salah. Kakak perempuannya serta temannya itu tidak melakukan apa-apa kepadaku. Kenapa? Justru suamiku yang kuharapkan akan membela dan melindungiku justru kini melawanku dan membela kakaknya. Bahkan ia terus menekanku dengan mengatakan bahwa kalung yang awalnya ingin diberikan kepadaku itu kalung mutiara asli, bukan kalung untuk keperluan lain. Apa dia pikir aku bodoh? Orang awam pun pasti berpikiran seperti itu ketika melihat bentuk kalungnya yang bukan diperuntukkan untuk riasan itu. Siapa juga yang mau pakai kalung rias yang bahkan tidak ada sisi cantiknya sama sekali? Lalu ia meminta aku bercerita awal mulanya kenapa sampai aku bisa curiga kepada keluarganya. Maka aku ceritakan semuanya, sedetail-detailnya sampai ketika ia tahu bahwa paman meruqyah aku. Seketika itu juga ia mulai marah besar. Tahu bahwa paman aku meruqyah aku, ia bilang bahwa ia tidak ridho aku diruqyah oleh siapapun termasuk pamanku sendiri. Dan meminta aku untuk minta maaf kepada seluruh keluarganya termasuk temannya. Jika aku menolak, maka ia mengancam bahwa ia tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangga kami. Aku betul-betul tidak habis pikir. Kenapa suamiku yang aku harapkan akan melindungi aku malah berkata seperti itu? Dan ia lebih memilih untuk membela temannya daripada istrinya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan yang ia minta. Dan apa aku salah untuk diruqyah? Aku benar-benar takut. Kami saling bersikeras. Ia memaksaku meminta maaf dan aku menolak karena aku tahu akulah di sini yang menjadi korban. Hingga akhirnya ia benar-benar meninggalkan aku. Ia mentalak aku. Lalu dari sanalah teror yang sebenarnya dimulai. Setelah aku dijatuhi talak, mamaku memintaku untuk kembali ke rumah dan tinggal bersamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu lagi kepadaku. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan mama terjadi padaku. Setiap malam aku merasakan kamarku diinjak oleh makhluk besar, seolah ia berjalan di atap rumahku. Setiap kami pulang bekerja, selalu ada sosok perempuan yang ikut denganku. Bahkan berhari-hari ia nempel di belakangku dan tidak mau pergi. Pernah suatu hari aku pulang kerja dengan menggunakan jasa ojek online, entah driver itu indigo atau memang memiliki kekurangan. Dia mengatakan padaku bahwa ada yang mengikuti kami sejak pertama aku menaiki motor. Makhluknya juga gak cuma satu. Ada perempuan, genderuwo, dan anak-anak. Di saat keadaan semakin tidak kondusif seperti itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah paman. Di saat itulah, ia membuka semua yang terjadi padaku bahwa sejak awal, suamiku mendapatkan aku dengan cara yang tidak baik. Ia menggunakan jasa dukun untuk membuatku jatuh cinta kepadanya.
Dukun itu kemungkinan ia kenal dari temannya yang jahat itu, yang menginap di kontrakanku. Medianya kemungkinan berasal dari fotoku. Suamiku mengambil fotoku di Facebook dan menggunakannya untuk mengikatku agar aku tidak menikah dengan orang lain selain dirinya. Istilahnya gantung waris. Dan itu benar. Aku mengalami gantung waris karena berkali-kali jika aku menjalin hubungan dengan orang lain, maka tidak akan bertahan lama. Selalu seperti itu sampai aku bertemu dengan suamiku yang sekarang. Paman berkata bahwa ia mengetahuinya sejak awal. Tetapi ia memilih membiarkan, karena ia yakin bahwa apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Jika suamiku nanti memang menceraikan aku, maka ilmu gantung waris tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri atas kehendak Allah. Aku tidak tahu apakah yang dilakukan oleh teman dan keluarganya kepadaku dilakukan atas seizinnya atau tidak. Ya ini agar aku menurut kepadanya seperti seorang pembantu atau hanya memanfaatkan keberadaanku. Di sini suamiku sudah meninggalkan aku sendirian dengan alasan ibunya sakit dan minta untuk ditemani. Lalu suatu hari ia mengirim teks via WA meminta aku untuk memberikan seluruh uang gaji yang selama ini ia kirimkan kepadaku. Tentu saja dengan jelas aku menolaknya. Walaupun sebenarnya gaji yang selama ini ia berikan selalu aku tabung dan tidak pernah aku pakai tanpa seizinnya. Bahkan ketika ia dinas ke luar negeri pun, segala kebutuhan pribadiku menggunakan gajiku sendiri. Tapi aku merasa ia sudah sangat keterlaluan. Sehingga aku mengelak dan mengatakan jika uang yang ia berikan habis untuk aku gunakan berobat selama aku sakit. Ia kemudian marah dan mentalak aku melalui WA. Maka benarlah bahwa jangan kita menilai orang dari sholat dan puasanya saja, tapi nilai dari tanggung jawabnya. Suamiku bisa dibilang orang yang selalu taat sholatnya dan selalu rajin ke masjid. Tapi ternyata ia berperilaku sedemikian kepadaku. Ketika aku meminta ia untuk mengembalikan aku dengan baik-baik kepada orang tuaku, ia bahkan tidak mau dan langsung pergi begitu saja setelah sebelumnya memblokir nomorku. Cobaan pun datang kembali ketika aku sadar bahwa aku sudah tidak menstruasi selama 1 bulan. Dan ketika aku periksa ke dokter, aku dinyatakan positif hamil. Di saat itu aku benar-benar kalut. Aku juga sempat bertengkar dengan mama. Dia sempat menyalahkan aku karena salah memilih pasangan hidup yang sebetulnya sejak awal mamaku kurang suka dengan suamiku. Aku sempat pergi dari rumah karena depresi. Aku duduk diam di dalam stasiun. Pikiranku galau. Aku hamil dan suamiku meninggalkanku. Ditambah mama kandungku sendiri marah kepadaku. Aku sempat memberitahu salah satu kakak laki-laki suamiku atas kondisiku yang sedang hamil. Tapi balasannya justru menghardik aku balik dan mereka sama sekali tidak percaya kepadaku. Aku pergi ke stasiun kereta dan duduk diam di sana hingga jam 11 malam tanpa tahu apa yang akan aku lakukan. Sempat aku berpikiran negatif. Aku merasa benar-benar sendirian dan semua orang menjauhiku, dan terpikirkan bahwa mungkin lebih baik aku mati. Aku ingin melompat saja ketika kereta datang. Mungkin saja rasanya tidak akan sakit dan aku bisa tenang setelahnya. Tapi kemudian aku tersadar bahwa mati bukanlah jalan keluarnya. Bagaimana dengan anak ini? Yang bahkan dia baru hidup 1 bulan di dalam rahimku. Ketika itu temanku menelepon dan menanyakan keberadaanku. Rupanya pamanku memang mengenal salah satu teman dekatku.
dan menghubunginya untuk meminta bantuan mencari aku yang tidak kunjung pulang. Saat itu, aku putuskan untuk menerima takdirku yang seperti ini dan kembali ke rumah. Tak lama, surat pengadilan agama datang dengan keterangan suamiku meminta cerai dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku pun datang ke pengadilan. Tapi sejak awal pengadilan hingga akhir, ia tidak pernah datang sama sekali. Maka sidang pun dibatalkan. Rupanya suamiku ingin menggantung status perkawinan kami. Sementara aku pun berfokus lebih dulu pada kehamilanku ini. Sangat sulit rasanya hamil sendirian dengan keadaan tanpa suami. Ditambah dengan teror yang tak kunjung usai seperti ini. Kontrol kandungan pun aku lakukan rutin setiap bulan, sendirian tanpa ada yang mendampingiku. Sakit, mual, susah semua kulalui sendiri. Aku harus kuat. Karena ini demi anakku. Ketika hamil pun keluarga mereka masih tidak berhenti menggangguku. Satu ketika, saat kehamilanku di usia 8 bulan, aku terbangun tepat jam 12 malam. Aku melihat ke arah pintu kamarku yang memang tidak pernah aku tutup dan berhadapan dengan ruang tamu yang lampunya dalam keadaan mati. Di sana, aku melihat sosok besar, hitam, dengan mata merah menyala dan taring yang panjang di kedua mulutnya, berdiri di ruang tamu. Ia semakin lama semakin mendekat ke arahku. Aku membaca doa-doa yang aku bisa. Aku mencoba berkomunikasi padanya dalam hati sambil bertatapan mata dengannya. Aku meminta ia untuk pergi, dan ia hanya menggeram. Lalu ku minta ia pergi untuk kedua kalinya. Dan geramannya makin kencang hingga aku pun merasa takut karena aku sedang mengandung. Aku membacakan ayat kursi, mencoba membaca dengan tenang dan ku minta kembali agar ia pergi. Awalnya ia tidak mau pergi, karena jika ia kembali, ia akan dihukum oleh dukun yang mengirimnya. Lalu aku minta ia pergi ke tempat lain, dan ia pun pergi. Tapi aku tidak tahu kemana ia perginya. Masa-masa kehamilanku sudah menginjak masa 9 bulan. Perutku terasa kian berat dan segala yang kulakukan sudah susah. Sesekali aku menangis karena harus menanggung ini sendirian. Anakku tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya ketika di dalam perut ibunya. Singkat cerita, anakku pun lahir. Setelah kondisiku stabil, aku putuskan untuk menggugat cerai suamiku. Karena sudah 1 tahun, ia tidak memberikan nafkah kepadaku. Demi kebaikan anak ini, mungkin kelak aku nyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal ketika ia bertanya di mana ayahnya. Aku tidak akan mempertemukan mereka berdua, walaupun ia ayah kandung anakku. Biarlah jika aku berdosa. Walaupun aku tahu, suamiku mencari keberadaanku dan anakku pasca mengetahui anaknya telah lahir. Dia coba menghubungi nomor bibiku dan meminta aku untuk tidak menghalang-halanginya untuk bertemu dengan anaknya. Tapi semua terlambat. Aku tidak akan kembali kepadanya. Aku tidak mau hidup dengan rasa terancam. Bisa saja keluarganya nanti juga akan mencelakai anakku sebagaimana yang aku alami. Hal yang menjadi kekhawatiranku terbukti ketika anakku berusia 1 bulan. Kebetulan paman datang ke rumah orang tuaku dan melihat anakku yang menangis terus-terusan. Seketika itu, ia mengurut pelan-pelan anakku dengan membacakan doa ruqyah. Seketika itu juga, tiba-tiba muncul rambut-rambut hitam dari kulit anakku. Selain itu, ada juga pasir hitam dan duri-duri halus bambu yang bisa kita temukan di pohon bambu yang kalau kita pegang rasanya gatal. Itu semua muncul dari tubuh bayi kecilku. Hati aku sangat sedih.
Seorang anak 1 bulan yang tidak mengerti apa-apa dan masih suci ini kenapa jadi sasaran mereka? Tidak cukupkah mereka menghancurkan hidupku dan kini merembet ke anakku satu-satunya? Paman mencoba membesarkan hatiku. Ia bilang, anak kecil tidak akan bisa dijadikan korban tumbal karena ia memiliki 4 malaikat pelindung. Namun tetap saja aku menangis. Apa salah anakku? Ia bahkan tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi. Dan kenapa suamiku bisa setega itu? Walaupun mungkin yang ia lakukan itu hanya agar anakku rewel sehingga aku mengemis padanya untuk kembali kepadaku. Tapi ini sangat keterlaluan, hingga mengorbankan anaknya sendiri. Mungkin perceraianlah memang jalan satu-satunya agar kami lepas dari belenggu yang mereka buat. Selama kehamilan hingga kini, aku masih melihat berbagai macam makhluk, dari perempuan sampai jin yang mereka kirimkan ke rumahku. Ditambah lagi, sekarang kakiku pincang secara mendadak tanpa jatuh, atau apapun karena ulah mereka. Paman bilang, mereka menabur sesuatu di dekat kantorku. Jadi ketika aku melewatinya, maka sihir yang diberikan oleh dukunnya akan langsung menimpaku. Rasanya kakiku sangat sakit seperti diikat kuat dengan tambang. Aku bahkan pernah merasakan ditarik oleh sesuatu saat aku tidur. Jujur aku lelah. Aku takut. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Dan aku tidak lagi memikirkan urusan dengan suamiku ataupun keluarganya lagi. Pamanku juga sempat menggambarkan sosok yang mereka kirim, berwujud burung api dengan tinggi melebihi atap rumahku. Sosok itu dikirimkan ke rumahku ketika aku memberitahu keluarganya bahwa anakku telah lahir. Dan tak berapa lama muncul keganjilan pada anakku, sehingga ia selalu menangis jika aku bawa ke dalam kamarku. Beberapa waktu lalu, ketika aku bergantian menjaga anakku dengan mama, dari depan rumah, mama mendengar suara kuntilanak yang cukup nyaring dan melengking. Setelah suara itu, anakku terus-menerus menangis dan tidak tidur sama sekali selama 2 hari hingga jatuh sakit. Merasa rumahku tidak aman lagi, maka aku berinisiatif menitipkan anakku ke rumah kerabat jauhku. Dan aku merahasiakan dari suamiku. Aku tidak ingin lelaki itu mengetahui di mana anakku tinggal. Hal lain yang membuat aku semakin sedih adalah anakku tidak pernah mau jika aku gendong. Paman bilang selalu ada makhluk yang mengikuti di belakangku. Maka anakku pun tidak mau mengkonsumsi ASI sama sekali, karena jika aku menggendong, ia langsung menangis keras. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya hati seorang ibu yang tidak bisa menyusui anak kandungnya sendiri. Dan bahkan seorang anak menolak bersentuhan kulit dengan ibunya yang telah mengandungnya. Rasa sakit dan sedih itulah yang aku rasakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa keluarganya sebegitu berniat mencelakaiku? Kemungkinan besar adalah karena harta. Suamiku adalah anak bungsu namun juga menjadi tulang punggung keluarga. Kakak-kakaknya belum ada yang menikah, namun keluarganya sering hidup dengan mewah. Kehadiranku bagai ancaman bagi keluarganya, bahwa aku akan mengambil sumber kemewahan mereka. Mereka mengincarku, mengincar anakku, segala hal yang intinya membuatku pisah atau meninggal. Sehingga harta suamiku bisa mereka nikmati tanpa campur tangan orang luar. Dan beginilah keadaanku sekarang. Mengasuh seorang buah hati yang bahkan tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Namun biarlah aku bertahan. Aku yakin ada saatnya pertolongan Allah itu datang. Yang kubutuhkan adalah bersabar dan menjalani apa yang ada.
Demikian ceritaku, semoga dapat diambil pelajarannya. Mohon doanya untuk keselamatanku dan anakku. Karena aku tidak tahu hal keji apa lagi yang akan keluarga mereka lakukan padaku dan anakku ini kelak selama perceraian kami belum terlaksana. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Sebelum Tidur. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.